Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Keuangan Sehari-hari. Nah, mohon izin ya bun ya. Kali ini seperti biasa saya mau sharing nih. Mumpung masih awal bulan dan teman-teman masih nyimpen banyak gaji. Nah, yang bingung nih mau ngatur gajinya gimana dan apakah ini udah sesuai realistis atau malah sampel. Nah, kali ini by request lagi saya akan memberikan sharingan mengatur gaji 3 juta per bulan, tapi dengan cara yang sangat sederhana, nggak ribet dan juga bisa langsung dipraktekkan. Karena jujur aja, gaji 3 juta itu bisa terasa cukup, tapi bisa juga terasa selalu kurang. Nah, bedanya cuma satu, uangnya dikasih jalan atau enggak. Nah, di sini saya pakai konsep yang namanya ada pos-pos keuangan. Kenapa harus ada pos? Karena uang itu harus punya jalur yang jelas. Kalau nggak dikasih posnya, biasanya uang itu bisa nyasar dan habis tanpa sadar. Nah, oke, kita akan mulai pelan-pelan dulu. Silakan disimak baik-baik, jangan di skip video saya ini. Namun jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Nah, langsung aja kita mulai ya untuk gaji per bulan. Nah, pertama kita catat dulu yang namanya uang masuk. Kemudian ini tanpa hutang ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya yang request hari ini memang tanpa hutang. Dan ini kita bagi di awal, bukan nunggu sisa. Karena jika nunggu sisa itu biasanya nggak ada pernah sisanya. Nah, sekarang kita masuk ke pos pertama, itu ada yang namanya pos kewajiban. Ini memang udah saya tulis karena kemarin lupa ya ketika nyatet itu di videoin, jadi saya fotoin aja. Dan silakan teman-teman simak baik-baik penjelasannya karena masing-masing item itu beda-beda penjelasannya agar nanti teman-teman nggak gagal paham. Nah, kita masuk ke bagian pos yang pertama, yaitu ada yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban itu biasanya itu kita keluarkan di awal setelah kita gajian. Itu biasanya 10% saya ambil dari gaji. Itu bisa sedekah, itu bisa untuk tabungan, itu bisa untuk dana darurat. Jadi diamankan dulu untuk pos kewajibannya. Nah, kemudian kita lanjut untuk item yang kedua, yaitu ada yang namanya pos kebutuhan pokok. Nah, untuk pos kebutuhan pokok ini isinya apa aja? Ada listrik, ada air, ada lauk harian, kemudian ada transportasi, ada bumbu-bumbu dapur. Nah, di sini biasanya untuk kebutuhan pokok ini bisa lebih dari 50% dari gaji. Nah, di sini saya anggarkan 60% dari gaji, yaitu adalah Rp1.800.000. Dan ini kenapa saya nggak bikin berasnya berapa, lauk hariannya berapa, sayurnya berapa, nggak saya bikin. Karena yang tahu semua kebutuhan teman-teman atau bunda-bunda, yang tahu pengeluarannya, yang tahu berasnya sebulan itu habis berapa, itu hanya bunda-bunda yang tahu. Karena di sini kita hanya membantu mengelompokkan untuk mengelompokkan kebutuhan pokok berdasarkan presentase ya. Jadi nanti bunda-bunda teman-teman atur sendiri aja berapa pengeluarannya, asalkan tidak keluar dari jalur pos yang sudah kita anggarkan. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk kenapa kewajiban ini harus di awal, karena ini nggak bisa ditunda. Kalau kewajiban ini aman, hati lebih tenang, pikiran pun nggak was-was, budget lainnya pun lebih enak dijalani. Nah, ada tips untuk bunda-bunda dan teman-teman di mana begitu gajian itu langsung sisihkan untuk pos kebutuhan pokoknya. Jangan dicampur dengan uang lainnya. Kenapa? Karena untuk kebutuhan pokok ini itu masuk ke dalam belanja mingguan, masak sederhana. Yang penting masak sederhana itu nggak harus mewah, yang penting cukup dan sehat. Jadi kalau pos kebutuhan pokok ini rapi, biasanya jajan juga ikut lebih terkontrol. Nah, setelah kita bikin untuk pos kebutuhan pokok, kita lanjut untuk pos kebutuhan anak. Nah, ini jangan teman-teman lupakan. Biasanya kebutuhan anak ini sering bikin kita boncos karena nggak pernah kita catat ya. Untuk kebutuhan anak ini kita bisa anggarkan 15%, dimana itu udah termasuk jajan, itu udah masuk keperluan sekolah dan lain-lainnya yang dirasakan perlu ya. Ini untuk kebutuhan anak. Nah, kemudian
Kita lanjut lagi yang bagian 4-nya, ada yang namanya pos kebutuhan pribadi. Itu untuk kita sendiri. Jangan sampai kita sudah membudget-budgetkan, udah memposkan uang-uang keluar untuk hal-hal berikut, tapi untuk diri kita sendiri pun kita lupa. Nah, ini termasuk adalah dalam tuh skincare, ataukah pulsa, ataukah mungkin emak-emak atau bunda-bunda mungkin ya lagi nongki-nongki dengan teman, ini bisa ambil ke dalam kebutuhan pribadi. Nah, di sini kebutuhan pribadinya saya ambil 10%, yaitu ada Rp300.000. Ini nanti teman-teman atur untuk skincare berapa, untuk pulsa berapa, kemudian untuk hal-hal lainnya berapa. Nah, yang terakhir barulah ada yang namanya pos sisa. Pos sisa ini 5%, Rp150.000. Kenapa saya bikin pos sisa? Karena biasanya ini ada namanya biaya tak menentu, biaya tak terduga ya. Apakah itu untuk kekurangan beli bumbu atau lain-lainnya. Ini cadangan bila ada pengeluaran dadakan. Namun jika memang nggak dipakai untuk pos sisa ini, teman-teman atau bunda-bunda bisa masukin ke dalam tabungan ya. Nah, sebenarnya penting banget untuk kita mengatur pos-pos yang udah kita atur ini. Jangan pernah melanggar, jangan pernah keluar dari pos jika memang misalkan dalam pos kebutuhan pokok itu dananya udah habis. Jadi jangan ambil dari pos kebutuhan anak. Kecuali di akhir bulan nanti memang ada tersisa, pun itu kita masuk ke dalam tabungan. Nah bun, kenapa gaji 3 juta itu cukup kalau kita arahkan? Bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal uangnya lewat dari pos mana. Walaupun gaji kita besar, gaji kita kecil, itu tergantung dari pengelolaan kita sebagai ibu rumah tangga di rumah. Nah, walaupun gaji kita besar, jangan sampai lifestyle kita ikut besar. Makanya, jika teman-teman memiliki gaji 3 juta rupiah dan juga udah keluarga, itu memang metode ya untuk kita belajar di rumah gimana cara kita mengelola dana yang 3 juta ini. Nah, nanti jika kita memiliki uang lebih besar, lebih dari 3 juta, kita nggak canggung lagi. Namun dengan catatan jangan sampai gaji naik, lifestyle naik, belanjaan naik, semuanya pengen beli yang wah-wah. Jadi jangan sampai. Lebih baik dana yang kita simpan ini kita simpan untuk tabungan, karena kita nggak tahu suatu saat akan terjadi apa dengan kita nggak tahu. Ya, jadi jangan lupa safety, simpan dana darurat, kemudian memiliki tabungan, lebih baik diinvestasikan. Untuk dana darurat saya pernah bahas di video-video sebelumnya. Kita harus memiliki, jika kita berkeluarga setidaknya kita memiliki 9 kali pengeluaran. Artinya apa? Artinya misalkan pengeluaran kita 3 juta sebulan, jadi kita harus memiliki setidaknya dana cadangan itu adalah 27 juta sebagai cash dana cadangan. Jadi semuanya nggak harus sempurna, yang penting konsisten. Mulai dari bulan ini pisahkan uangnya, catat pengeluarannya, evaluasi pelan-pelan. Insya Allah keuangannya lebih rapi, mental lebih tenang, kemudian emak-emak pun bahagia, anak pun bahagia, dan juga akhir bulan pun nggak panik. Ya bunda-bunda teman-teman. Nah itu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk bunda-bunda dan teman-teman yang udah mendengarkan video saya ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.